salah satu sepeda alloy yang cukup murah, yang bisa dibilang bisa jadi carbon killer buat yang entry level. Halo, sore teman-teman semua, balik lagi di channel Dani. Di video kali ini aku mau ajak kalian buat short review dan bike check. Jadi kalau yang video beberapa hari yang lalu tuh aku udah bikin review dan podcast ya bareng sama Om Sony tentang Emonda SL7 E-Type. Nah, di video kali ini aku mau ajak kalian buat ngeliat sepeda yang cantik di tempat yang cantik. Kenapa aku bilang di tempat yang cantik? Karena kali ini aku ada di Pulau Karimun Jawa, teman-teman. Nah, ini hotelnya nih keren banget. Belakangnya tuh langsung ada dermaga kayak gini, teman-teman. Dermaga, terus itu kita tuh habis jalan-jalan dari pulau. Wah, ini sih keren banget. Aku nggak nyesal jadi bagian dari tim trek dan menjadi trek owner, karena di trip kali ini aku dan Bojo disponsori dari psikologi, terutama kita jalan ke Karimun Jawa sepedaan sekaligus liburan, teman-teman. Oke, langsung aja. Jadi kalau di lini Emonda itu kita nyantai aja, teman-teman. Emonda itu basically adalah sepeda climbing, tapi makin kesini geometrinya dan bahan karbonnya itu dibuat cenderung ke aero. Jadi kalau yang Madon itu cenderung ke all round. Jadi kalau yang Madon itu untuk aero, nah yang Emonda ini untuk all round, teman-teman. Nah, kalau dari Emonda sendiri itu basicnya dibagi jadi dua dulu. Yang pertama ya, jadi alloy dan karbon. Kalau yang alloy itu namanya ALR, ada ALR 4, ALR 5. Nah, itu dibedakan dari grup setnya, dari wheel setnya juga alloy. Yang kemarin aku pernah ulas beberapa bulan lalu atau beberapa minggu lalu tuh ALR 4 itu salah satu sepeda alloy yang cukup murah, yang bisa dibilang bisa jadi carbon killer buat yang entry level. Di kisaran harga 28 juta udah dapat disc brake Tiagra, Shimano Tiagra, teman-teman. Nah, naik lagi untuk Emonda yang karbon, dia ada dua line up. Yang pertama adalah Emonda SL, yang kedua adalah Emonda SLR. Jadi kalau yang SL itu yang beda bahan karbonnya, yang SL yang kemarin SL7 E-Type itu adalah dengan bahan karbon OCLV 500, sedangkan yang trek Emonda SLR ini adalah OCLV 800. Jadi grade-nya lebih tinggi, lebih ringan, lebih stiff, dan tentunya lebih kencang. Kalau yang tahun 2020 Emonda ini masih pakai jenis karbon OCLV 700. Jadi tipe karbon yang lama, bedanya cuman di rigidnya, cuman di bobotnya, teman-teman. Oke, langsung aja. Yang ada di depanku ini adalah Emonda SLR 7. Yuk kita lihat satu-satu. Nah, ini dia SLR 7 nih, teman-teman. Ini seperti biasa di frame-nya ini ada tulisan trek kayak gini. Nah, yang di depanku ini salah satu warna favoritku ya, teman-teman. Jadi merahnya tuh merah bloody red gitu, merah darah, dan ini size 47. Ini kelihatan di sini size 47. Size 47 itu untuk tinggi badan berapa? Jadi maksimal sampai tinggi badan 161, 162 masih bisa pakai size 47. Ada ISO racing di sini. Terus ini made in Taiwan, dan yang pasti sudah UCI. Kalau kalian lihat track Madon yang aku pakai itu di sini ada ISO speed ya, teman-teman.
track madon dan track domain itu ada ISOSpeed di sini. Kalau yang ini nggak ada, dia langsung ya jadi satu. Cuman ini jadinya ringan banget teman-teman. Terus ini kalau kalian lihat dia tuh seat postnya jadi satu gini. Terus ininya tuh saddle-nya atau ya seat post atasnya ya, dia tuh kayak di luar. Jadi kalau pada umumnya kan di dalam pipa masuk, kalau itu di luarnya teman. Terus kalau misalnya mau pijat di Pak Kadi, tak sarankan bawa anduk kecil buat nyokot. Atau malah orang banget Pak, aduh. Lah iya iku tak pinggangnya. Ini pecet. Pak iki loro banget Pak. Loro. Urung tak demen. Wes. Tak demen wes pokoknya. Aduh. Kayak gitu. Terus di sebelah sini, nah yang aku suka dari Emonda itu ada tulisan go di handlebarnya, di stemnya, di bawah stem ya ini ya teman-teman. Di atasnya fork. Go ada berapa tulisan nih? Ada banyak tulisannya. Nah terus untuk pembedanya lagi teman-teman, kalau yang Emonda SL itu masih pakai handlebar alloy, handlebar terpisah. Nah untuk yang SLR semuanya udah pakai handlebar yang integrated ini Bontrager Aeolus. Nah ya, untuk size nya sendiri dia kalau 47 itu kalau nggak salah antara 7 atau 8 cm dengan bentangan 38 cm lebarnya. Nah kalau untuk mountingnya ini dapat built-in untuk tipe SLR, tapi bisa juga kalian beli kalau semisal kurang teman-teman. Nah SLR 7 ini dipersenjatai dengan grup set Shimano Ultegra Di2. Nah ini dia Shimano Ultegra Di2 dengan crank, rasio gearnya 11 speed 5034. Lalu sprocketnya ini harusnya, nah ini udah diganti nih teman-teman. Ini udah diganti jadi 1134. Harusnya kalau nggak salah 1130. Sprocketnya ini udah diganti 1134 supaya memudahkan untuk nanjak teman-teman. Nah jadi yang pakai ini tuh masih belum lama belajar sepeda, belajar road bike, jadi masih pakai sepatu biasa, belum pakai pedal klit. Nah kalau tulisannya sendiri, tracknya sendiri ini udah kayak yang SL7 E-Type kemarin, warnanya silver gitu. Lalu dia disupport dengan ya bukan disupport ya, tapi kalau semua track tuh ada fitur Bontrager Duo Trap ready. Oke, terus ini rantainya ini udah bersih teman-teman, kinclong, terawat ya ini ya. Nah kalau Shimano Ultegra Di itu tuh udah mekanik teman-teman, jadi bunyinya tuh cekit-cekit dan kamu harus hati-hati dengan baterainya. Kurang lebih 2 bulanan mungkin harus dicas ya, tergantung pemakaianmu. Terus kalau yang warna ini tuh merah di bawah, terus di atasnya ada hitam gitu teman-teman. Ini hitam, ini ada pantulan lampu dari sini ya, lampu LED dari sini. Jadi ini bukan ada biru-biru tapi ini pantulan lampu. Ini hasilnya black Emonda. Lah terus dia dapat saddle-nya itu Bontrager Aeolus Elite. Ini dia saddle-nya. Nah kalau Emonda, aku sukanya, salah satu hal yang aku suka dari trek adalah dia punya line up namanya Bontrager. Jadi aksesorisnya Bontrager itu unik-unik dan bisa dipasangin ke trek tuh bisa manis gitu teman-teman. Aduh tangan kok kotor nampaknya. Nah ini lampunya tuh keren nih, lampunya cukup terang loh. Lah baterainya habis. Oke terus balik lagi, kita turun ke bawah, kita ke wheelset. Wheelset dari Emonda SL7 ini dipersenjatai dengan wheelset Bontrager Aeolus Pro 37. Jadi 37 itu apa? 37 adalah bentangan dari atas ke bawah. Lebar rimnya ini adalah 37 mili atau 3,7 cm teman-teman. Disc brake-nya sendiri dari Ultegra bawaan. Nah kalau bannya ini pakai Bontrager R3, ini sudah cukup oke, cukup enak dengan ukuran 25 teman-teman. Ini terlihat masih cukup rimbun alias jarang dipakai. Bukan jarang dipakai ya, tapi masih minim pemakaian.
satu hal yang perlu kamu perhatikan dari trek Emonda dan Madon adalah di bagian handlebarnya. Nah, di headsetnya ini dia bisa nyetok gini, dia dikasih limiter gitu. Nah, ini udah mentok. Kalau kecantok jatuh gini tuh dia bisa lecet di bagian sini teman-teman. Di bagian sini bisa lecet, jadi harus cukup ekstra hati-hati ya. Ini grup setnya Shimano Ultegra DA itu, shifternya. Dan tahu nggak nih teman-teman, ini tuh enteng banget. Coba aku angkat ya, sebentarnya aku taruh dulu di bawah. Extremely light. Jadi memang bener-bener enteng teman-teman. Dan yang tipe SLR ini aku pernah nyoba beberapa kali, itu akselerasinya cukup lincah, cukup gesit, dan karena enteng juga ya. Terus buat nahan speed juga cukup enak walaupun jauh di bawahnya Madon. Jadi kalau Madon itu kita nahan speed datar flat tuh benar-benar irit watt, irit power, irit tenaga, bisa ngelondor. Apalagi kalau turunan gitu ya, kita tuh nggak usah ngencot, dia tinggal posisi makin nunjuk tuh dia makin dorong gitu teman-teman. Kalau ini masih rada hilang ya, karena basicnya dia sepeda climbing yang dibuat all round. Nah itu detailnya teman-teman. Jadi kalau semisal ada yang tanya next pengen gantiin apa buat Bojo Gala, aku sebenarnya pengen kasih dia trek Emonda yang SLR, tapi nanti dulu, nabung dulu karena harganya juga cukup lumayan. Kalau yang tipe SLR itu di atas 100 semua teman-teman. Yang SLR 6 lumayan miring tapi masih pakai grup set Shimano biasa mekanik. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Kayaknya cukup jelas dan semoga jelas. Ini cuman bike check, aku nggak nge-review secara performance dengan akurat, dengan lengkap, karena nanti aja di lain waktu kalau aku udah ada kesempatan buat pakai. Kalau ada pertanyaan dan saran langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Aku mau lanjut makan dulu, makan ikan, makan seafood yang banyak. Oke, see you.